Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya para ibu WKRI yang saya banggakan, minggu ini kita masuki bulan Mei, bulan yang oleh gereja secara khusus didedikasikan kepada Maria, Bunda Gereja, Bunda kita semua umat beriman. Tema renungan kita pada minggu pertama bulan Mei ini adalah Maria, pendengar dan perenung sabda yang baik. Hanya karena Maria seorang pendengar dan perenung sabda yang baik, maka Maria akan menjadi seorang pelaksana sabda yang baik. Nah, para ibu dan saudara-saudari sekalian, pertanyaan kita adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang pendengar dan perenung sabda yang baik? Ada 5 hal yang ingin saya kemukakan. Yang pertama, untuk menjadi pendengar dan perenung sabda yang baik, kita tidak cukup mendengar, kita perlu mendengarkan. Pada saat Anda mendengar suara saya ini, Anda tentunya juga mendengar suara-suara lain. Anda mendengar suara saya, tetapi pada saat bersamaan, Anda mungkin mendengar suara kipas angin di dalam kamar Anda, suara televisi di ruangan sebelah, suara anak Anda yang sedang berbicara di telepon, suara anak tetangga yang sedang menangis, atau suara tukang sate yang ada di luar sana yang berteriak-teriak. Kita bisa mendengar banyak hal secara bersamaan. Mendengar itu bisa dilakukan sambil lalu. Tetapi jika Anda mendengarkan, itu berarti Anda fokus dan konsentrasi pada satu hal yang memang Anda ingin dengarkan. Yang lain-lain juga terdengar, tetapi kalau Anda sungguh mendengarkan, maka Anda fokus pada satu hal saja. Untuk bisa mendengarkan perlu minat. Kalau ada minat, maka akan ada niat, akan ada keinginan. Biasanya kita memang hanya mendengarkan apa yang tentangnya kita memang berminat mendengarkan. Nah, kalau Anda ke gereja dan Anda berminat pada sabda Tuhan, maka Anda akan mendengarkan dengan penuh perhatian, artinya dengan terfokus dan terkonsentrasi. Tapi jika Anda tidak berminat pada sabda Tuhan, di dalam gereja Anda mendengar sabda Tuhan dibacakan oleh lektor-lektris dari atas mimbar, tetapi pada saat yang bersamaan pikiran Anda melayang kemana-mana. Anda mendengar suara lektor, tapi Anda tidak mendengarkannya. Mendengar itu tidak butuh konsentrasi dan perhatian, sementara mendengarkan menuntut konsentrasi dan perhatian. Maka, kalau Anda merasa sabda Tuhan yang dibacakan di gereja lewat begitu saja, tidak nyantol dalam diri Anda perlu bertanya, apakah gerangan Anda sungguh berminat pada sabda Tuhan? Kalau Anda berminat, maka Anda akan mendengarkan. Kalau tidak, paling-paling Anda hanya akan mendengar saja. Nah, dalam hal ini kita perlu mengingat pesan Eli pada Samuel kecil dalam kitab Samuel yang pertama, bab 3 ayat 9. Eli berpesan pada Samuel, jika Tuhan mendatangi Samuel, Samuel hendaknya mengatakan demikian, bersabdalah Tuhan, hambamu mendengarkan. Hambamu mendengarkan, bukan mendengar saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk bisa mendengarkan secara terfokus, terkonsentrasi, kita membutuhkan keheningan. Bukan hanya keheningan eksternal, di mana tidak ada suara-suara yang bising mengganggu kita, tetapi lebih-lebih kita membutuhkan keheningan internal. Bila kita berniat mendengarkan, tetapi ada kebisingan di lingkungan sekitar kita, tentu memang ada kesulitan untuk mendengarkan. Tapi seringkali kesulitan lebih-lebih datang dari kebisingan di dalam diri kita. Maka kita perlu menata batin kita. Untuk mendengarkan sabda Tuhan diperlukan keheningan batin, dan itu bisa dilakukan dengan menata batin kita. Kalau kita dihantui oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan,
kita tidak akan dapat mendengarkan sabda dengan baik. Maka kita perlu mempersembahkan kekhawatiran dan kecemasan itu kepada Tuhan. Ini adalah salah satu menata batin kita, mencapai keheningan batin, yaitu dengan mengenali dan mempersembahkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan kita kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan menjadi lebih tenang dan dengan demikian juga menjadi lebih siap untuk mendengarkan sabdanya. Nah, yang ketiga, tidak cukup mendengarkan dengan baik, kita juga perlu memahami sabda Tuhan itu. Maka kita perlu merenungkannya. Kita perlu memahami makna atau arti dari sabda Tuhan. Untuk itu kita perlu merenung-renungkannya, mengunyah-ngunyah sabda Tuhan itu di dalam hati kita. Kita perlu bertanya apa kiranya yang menjadi maksud Tuhan bagi kita. Bila kita tidak paham, sebagai pendengar yang baik, hendaknya kita bertanya kepada mereka yang lebih tahu atau bertanya langsung kepada si pewarta itu sendiri. Kita perlu ingat bahwa ketika Maria mendengar sabda Tuhan yang disampaikan lewat malaikat Gabriel bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, pada awalnya Maria juga tidak paham apa yang menjadi maksud Tuhan. Tapi sebagai pendengar yang baik, Maria bertanya balik kepada malaikat Gabriel. Bila Anda mendengar seseorang mengkomunikasikan sesuatu kepada Anda dan Anda tidak paham, sebagai pendengar yang baik Anda harus bertanya balik untuk memperoleh klarifikasi. Itulah pendengar yang baik. Pendengar yang baik tidak gengsi untuk bertanya. Pendengar yang baik itu rendah hati dan bersedia bertanya manakala ia tidak paham, tidak mengerti. Yang keempat, tidak cukup mendengarkan dan memahami. Agar sabda itu berbuah dan mengubah hidup kita, kita perlu mengingatnya. Kalau Anda baru saja mendengarkan sebuah pesan dari seorang teman, tapi sebentar kemudian Anda sudah lupa, boleh jadi itu karena Anda tidak menganggap penting pesan tersebut, atau Anda tidak sungguh memperhatikan apa yang disampaikan oleh teman Anda itu. Tentu teman Anda akan tersinggung bila baru saja Anda diberitahu, tetapi sebentar kemudian Anda sudah bertanya, "Lo tadi ngomong apa?" Mengingat-ingat sabda Tuhan itu penting. Supaya kita ingat bagaimana caranya. Supaya kita ingat, kita perlu mendengarkan sabda Tuhan itu berulang kali. Sesuatu yang kita ulang-ulang akan tertanam dan akan terpatri dalam memori kita. Apabila Anda rutin mendengarkan sabda Tuhan dalam misa, dalam pendalaman iman di lingkungan, dalam renungan-renungan seperti ini, atau Anda membaca kitab suci secara pribadi, niscaya sabda Tuhan itu akan tersimpan dan terpelihara dalam batin Anda. Itulah cara mengingat dan memelihara sabda Tuhan. Ada kisah menarik dari Injil Lukas bab 11 ayat 27-28. Suatu ketika Yesus mengajar orang banyak, dan tiba-tiba dari tengah orang banyak itu ada seorang wanita yang berseru, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ibu yang terpesona kepada sabda Tuhan itu berseru demikian. Tapi menarik apa yang menjadi jawaban Yesus. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan yang memeliharanya." Bila kita merenungkan dan berulang-ulang mencecap-cecap kebenaran sabda Allah, kita sedang memeliharanya dalam hati kita dan kita sedang menanamkannya di dalam ingatan kita. Yang kelima dan yang terakhir, tidak cukup mendengarkan, memahami, dan mengingat sabda Tuhan. Kita perlu merespon, menanggapi sabda Tuhan itu. Lewat sabdanya Tuhan sedang berkomunikasi dengan kita. Kalau teman Anda mengirimkan pesan, misalnya pesan WhatsApp kepada Anda, dan Anda tidak merespon, tentu teman Anda itu akan kesal. Nah, sabda Allah perlu kita tanggapi, perlu kita respon. Maria menanggapi sabda Allah lewat malaikat Gabriel dengan mengiyakan dan lantas melaksanakannya.
Oke Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini adalah respon tanggapan Maria kepada sabda Tuhan. Ia berkata ya dan siap melaksanakan. Nah, saudara-saudari dan para ibu yang terkasih, kita adalah pendengar sabda yang baik jika kita tidak hanya mendengarkan dan memahami saja, tapi juga apabila kita melaksanakannya. Dengan demikian, sabda Tuhan itu akan berbuah berlipat ganda di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.